Oke. Oke. Kalau gitu saya mau langsung ke Bang Reki lah. Bang Reki, jadi seperti apa sejauh ini? Betul tidak sih kemudian ini sebanyak yang kita lihat di media sosial? Sudah ada penyidikan khusus tidak mengenai hal ini? Ya, sampai dengan sejauh ini ya kurang lebih 2 hari sejak penetapan berita acara dikeluarkan oleh KPU berkaitan dengan syarat dukungan, kami langsung memerintahkan ya kepada jajaran pengawas di bawah untuk membuat flyer masif disampaikan ke media sosial yang di dalamnya menginfokan link info pemilu kepada warga DKI Jakarta yang bisa langsung melakukan pengecekan identitas diri apakah masuk tercantum di dalam daftar dukungan atau tidak, dan juga langsung menghubungi WA Center. Sudah ada 70 laporan. Misalnya langsung mengirimkan screenshot daripada info pemilu itu, juga keterangan seperti nama dan alamat lengkap, dan bila berkenan juga NIK disampaikan di dalam WA Center itu. Karena data-data itu perlu kami catat, kami sistematikakan, kemudian per hari ini juga kami akan menyampaikan surat kepada KPU Provinsi DKI Jakarta beserta data-data dari kabupaten, kota, bahkan kecamatan yang memang terserap ke bawah untuk kami serahkan kepada KPU Provinsi DKI Jakarta. Nah, kurang lebih KPU Bersurat Provinsi DKI isinya apa, Jakarta Bang? juga memiliki treatment ya terhadap nama-nama ini. Apakah nama-nama ini memang statusnya masih memenuhi syarat atau berstatus PMS sebenarnya? Karena dalam penelusuran kami kemarin kami berkoordinasi bahwa info pemilu, gerbang info pemilu yang dibuka oleh warga DKI Jakarta, boleh jadi data-data itu agak terdelay ketika terkonek dengan sistem informasi pencalonan. Nah, sehingga ketika dicek oleh teman-teman KPU di dalam silon, yang data itu di info pemilu berstatus PMS ternyata tidak memenuhi syarat. Nah, sampai dengan hari ini kami terus meminta kepada jajaran pengawas di bawah untuk masif lagi ya menyampaikan informasi untuk mengecek di info pemilu agar segera menyampaikan pengaduan kepada WA Center di jajaran pengawas. Juga kami membuka diri terhadap adanya laporan dari masyarakat terkait dengan data yang dicatut dan sebagainya. Begitu. Ya. Informasinya sudah banyak laporan yang masuk, betul Bang Reki? 70 ya, Via? Iya, 70. Pengaduan nama-nama yang diduga dicatut itu sudah ratusan ya di kami ya. Hari ini masih kami kumpulkan. Tapi kami memutuskan untuk tidak mengumpulkan itu lama ya, karena kami harus cepat juga. Jadi hari ini per hari ya, hari ini kami akan mengirimkan surat kepada KPU dengan daftar nama-nama yang diduga tercatut. Besok juga kami akan terus dan seterusnya mengirimkan daftar nama-nama itu agar segera ditreatment oleh KPU DKI untuk melakukan pengecekan, penelusuran dan sebagainya. Oke. Begitu. Mbak Reki, perihal suratnya seputar apa, Bang? Isi suratnya apa, Bang? Surat apa ya, Mbak? Surat yang akan disampaikan ke KPUD? Oh ya, di kesempatan pertama tentu kami menghimbau ya sekali lagi berkaitan dengan pelaksanaan verifikasi ini supaya dilaksanakan sesuai dengan aturan main dan juga menjaga agar sistem informasi pencalonan ataupun info pemilu yang ada di kit KPU itu bisa diakses dengan baik dan tidak mengalami error dan segala rupa berkaitan dengan itu. Nah, lalu kami melampirkan nama-nama yang di situ juga dijelaskan keterangan diduga dicatut ya, keluhan dari warga, kemudian NIK, alamat, supaya kemudian bisa langsung dicek di sistem informasi pencalonan. Apakah memang statusnya keliru ya, atau justru sebenarnya sudah di TMS-kan. Nah, berkaitan dengan syarat dukungan ini kan sebenarnya cukup panjang ya, Mbak. Mulai dari bulan Mei lalu, dari tahapan penyerahan dukungan, kemudian di Vermin, di Verpak jilid 1, lalu ada penyerahan dukungan jilid 2, Vermin dan Verpak jilid 2, bahkan pernah melakukan permohonan penyelesaian sengketa dengan hasil musyawarah secara tertutup itu mencapai kesepakatan, sehingga KPU DKI memberikan kesempatan 1 kali 24 jam untuk Bapak Son kembali menyerahkan syarat dukungan. Nah, bahkan kami juga sudah meminta jajaran pengawas untuk membuka posko pengaduan, kemudian melalui media sosial juga kami sudah sosialisasikan itu jauh-jauh hari dari bulan Mei lalu, supaya warga juga bisa terlibat aktif
berpartisipasi untuk melakukan pengecekan di info pemilu. Ya, Bang Reki dan juga Bang Doli, memang kalau kita resapi atau kita mungkin coba pikirkan saja gitu ya dengan nalar kita dalam kurun waktu Mei lalu Juni, Juli, Agustus Ya, gitu, 4 bulan. itu langsung membengkak gitu ya untuk pasangan perseorangan ini mencapai bahkan hampir 800.000 gitu. Dan ternyata ada beberapa nama yang tercatut. Kalau tadi kata Bawaslu ada ratusan laporan yang sudah masuk begitu. Nah, ada kecurigaan tertentu nggak sih? Ini waktu yang sangat sempit sebetulnya. Kalau tadi kita ngobrol sama Bang Syahrin nih, Bang Reki, Bang Doli, Basuki Cahayapurnama aja ya Bang Syahrin ya. Iya. Itu butuh waktu panjang dan lama. Ya, 1,5 tahun. Iya, KTP 1,5 juta. 1,5 tahun untuk 1,5 tahun. Dan itu tidak lolos. Dan itu tidak lolos juga gitu. Ini agak nggak make sense gitu. Bang Reki gimana mungkin? Sebelum saya ke Bang Doli. Bukan Bawaslu, Bang. Ya, kami melaksanakan tugas pengawasan ya di setiap tahapan mulai dari bulan Mei itu pada saat penyerahan dukungan, dan ya perlu kita ketahui bersama ini sudah menjadi amanah undang-undang ya, 7,5% daripada jumlah DPT dari 8 juta sekian itu, sehingga 618.968 itu harus diserahkan sebagai syarat pencalonan dari bakal calon perseorangan. Ya memang dalam perjalanannya berapa kali Bapak Paslon ini tidak memenuhi syarat karena kurang data dukungannya, tapi kemudian di akhir itu sampai pada kalau tidak salah di 821.000 data dukungan yang masuk di dalam sistem informasi pencalonan dan dinyatakan memenuhi syarat ya, yang kemudian dilakukan verifikasi faktual. Nah, tahapan demi tahapan itu kami lakukan pengawasan, terutama misalnya di titik-titik kritis di verifikasi faktual pertama dan jilid 2. Kami pun melakukan himbauan, bahkan di lapangan itu kami melakukan koreksi langsung. Nah, terhadap skema sensus yang dilakukan dalam verifikasi faktual ini, kami jajaran pengawas memang tidak bisa memenuhi secara keseluruhan kerja-kerja verifikasi yang dilakukan oleh jajaran KPU. Kalau jajaran KPU sendiri memang bisa dibantu saat itu oleh Pantarlih yang juga melaksanakan tugas-tugas coklit, tapi juga diperbantukan untuk melakukan verifikasi faktual, dan juga bisa dibantukan oleh pihak-pihak lain yang membantu pelaksanaan proses verifikasi faktual itu. Sementara kami di jajaran kelurahan itu hanya punya satu jajaran pengawas. Maka kami menggunakan skema sampling setidak-tidaknya ya satu hari itu 10 warga per kelurahan. Nah, dan juga kami meminta kepada jajaran pengawas terhadap skema faktualisasi ini selain sensus ditemui door to door, apabila tidak bisa ditemui maka kan bisa dibuka kesempatan melalui dikumpulkannya pendukung di satu tempat tertentu, kemudian dilakukan verifikasi. Selain itu juga melalui video call dan rekaman video. Nah, kami meminta kepada jajaran pengawas seandainya tidak bisa memenuhi mengikuti ritme secara sepenuhnya oleh jajaran verifikator dengan skema sensus itu, kami meminta agar jajaran pengawas wajib hadir pada saat misalnya verifikasi dukungan di satu tempat tertentu yang biasanya sekali banyak, bisa puluhan, 30, 50 dan sebagainya, agar potensi-potensi kerawanan itu bisa dicegah dan dimitigasi. Nah, di lapangan kami berapa kali melakukan koreksi sebenarnya, koreksi secara langsung, kemudian pada saat pleno berjenjang ya, rapat pleno itu dilaksanakan di kecamatan, kota, dan provinsi, kami melakukan sampling dan juga kami melakukan perbaikan di tempat beberapa nama itu. Nah, bahkan di pleno rapat pleno verifikasi faktual kedua terakhir di tanggal 12 malam itu, kami menyampaikan walaupun KPU sudah menetapkan berita acara yang jumlahnya kalau tidak salah 677.468 dukungan yang sudah dinyatakan MS, kami selaku penyelenggara, selaku pengawas, tugas kami masih belum selesai. Ya, kami juga menyampaikan aturan-aturan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Pilkada dan peraturan KPU supaya ke depan itu kalau seandainya ada pengaduan ya, pengaduan terhadap nama-nama yang